Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Harun Rashid dari kelas IFB 2A dengan NIM 2411011. Di video ini saya akan membahas tentang pra-UAS dengan judul mendistribusikan koneksi internet dengan menerapkan pengamatan statis dan dinamis. Oke, lanjut saja ke langkah pertamanya, yaitu soalnya adalah saya seorang mahasiswa yang mendapat tugas membuat video tutorial mendistribusikan koneksi internet dengan ketentuannya adalah ini. Yang satu, difungsikan sebagai jalur yang terkoneksi dengan modem internet. Yang kedua, terkoneksi dengan PCA dan konfigurasi IP address 6.27. Yang ketiga, terkoneksi dengan PCB dengan konfigurasi IP address 6.126. Lalu diatur sebagai DCP server dengan batasan hanya 5 komputer. Lalu IP address modem internet diatur dengan 192.168.1.1/129, dan jika yang termasuk IP network maka akhirnya ditambah 1, jika broadcast dikurangi 1, dan wajib diberi komentar pada config di router. Lalu untuk nomor 6, NIM sebagai IP address itu angka terakhir tidak boleh terpisah atau dirubah. Lalu langkah pertamanya adalah membuat topologi sesuai ketentuan. Jadi topologinya itu seperti di gambar ini. Modem internet di Indonesia itu 192.168.1.1. Untuk router interface satunya diatur ke 192.168.1.4.1.9. Untuk interface terduanya kita atur sebagai NIM 117, yaitu 24.11.011.7. Interface tertiga diatur dengan IP NIM juga, yaitu 241.10.11.6. Lalu untuk IP PCI-nya, karena gateway-nya itu 24.11.011.7, maka IP address-nya kita atur ke 24.11.012.7. Dan untuk PCB itu kita pakai DCP server, jadi PCB bakal dapat otomatis IP di antara 5 IP, yaitu 24.1.10.12 sampai 24.1.10.16.6 ya. Lalu lanjut ke langkah kedua, yaitu konfigurasi router mikrotik melalui MAC address di Winbox. Ya, ini ada langkah-langkahnya seperti yang digambar. Lalu kita beri nama identity router mikrotik sesuai ketentuan, yaitu NIM. Lalu kita beri nama tiap interface sesuai dengan topologi ya, yaitu Ether 1 GW, Ether 2 PCA, dan Ether 3 PCB. Lalu kita konfigurasi IP address tiap interface-nya pada router sesuai topologi tadi. Lalu jika ada yang menggunakan service DCP, baca ketentuannya ya. Jadi ketentuannya itu adalah DCP server itu hanya dikasih batas 5 komputer, jadi IP-nya cuma ada 5. Dan IP yang 5 IP yang ku kasih itu adalah 241.10.12 sampai 241.10.16. Lalu lanjut ke langkah ketujuh, kita konfigurasi IP root-nya dengan IP address modem internet, yaitu 192.168.1.1. Lalu di nomor 8 adalah kita konfigurasi DNS menggunakan IP server dengan 192.168.1.1. Ini IP modem internet atau IP server. Lalu kita centang checkbox allow remote request. Lalu langkah ke-9 adalah kita konfigurasi firewall node sebagai transparent proxy dengan chain src NAT, interface 1 GW, dan exit-nya masquerade. Lalu jika sudah, kita tes ping ke server internet yaitu 192.168.1.1 dan ping ke google.com, dan jika berhasil reply seperti yang digambar ini, berarti sudah berhasil terkoneksi ke internet routernya. Lalu kita konfigurasi PCA dengan IP address 24.11.012, gateway-nya 24.11.011, dan preferred DNS-nya ada 192.168.1.1. Lalu kita uji, lalu untuk PCB-nya adalah 241.10.16, dan untuk 241.10.16 ini sudah termasuk IP DCP server yang kita atur tadi. Lalu kita tes dengan cara meng-ping ke gateway tiap PC, yaitu PCA, kita ping ke 24.11.011, dan jika berhasil reply seperti yang digambar, berarti sudah berhasil terkoneksi. Lalu kita tes browse ke rcti.tv dan berhasil dibuka, berarti kita sudah berhasil terkoneksi untuk PCA-nya ya. Lalu kita lanjut ke PCB, kita tes ping ke gateway-nya itu 241.10.11 dan berhasil reply juga seperti yang digambar ya. Jadi ini sudah berhasil. Lalu lanjut ke tes browsing ke rcti.tv dan berhasil terbuka juga. Jadi ini sudah berhasil ya konfigurasinya. Lalu untuk itu saja untuk pembahasannya. Sekarang kita akan lanjut ke video praktik ya. Jadi itu saja. Oke, baiklah teman-teman, ini adalah tampilan awal dari Winbox sebelum login ya. Pertama kita akan klik address, lalu klik connect. Dan ini sedang login, dan seperti inilah tampilan awal dari Mikrotik. Jadi yang pertama akan dilakukan adalah ke menu sistem, lalu ke menu identity. Kita akan set identity-nya dengan NIM, yaitu NIM saya 24.11.011. Lalu kita ke interface, lalu beri nama untuk setiap interface. Yang satu kita beri nama kedua dengan diberi nama PCA, dan yang ketiga diberi nama PCB.
Oke, kita close. Lalu kita ke menu IP, ke menu address, lalu kita akan buat address untuk tiap interface-nya ya. Jadi untuk vector 1 GW kita beri address 1.1.4.29, satu saja 1 GW. Lalu kita buat IP lagi untuk PA, yaitu 11.0.11/27. Dan kita adalah PCA, tentu saja. Dan kita ke PCB sekarang 2.1.10.11/26. Lalu interface-nya adalah PCB. Nah, jika sudah, sekarang kita ke menu IP, lalu ke menu root, lalu klik tanda plus, lalu gateway-nya atur dengan IP server yaitu 192.168.1.1. Nah, itu DNS atur servernya juga sama dengan versi 2 168.1.1. Lalu untuk checkbox seluruh request ini kita centang, create reply, oke. Setelah itu kita ke menu firewall, ke tab node, lalu tambah pas actionnya kita pilih master rate, lalu kita general, pastikan chainnya itu adalah SRC NAT, lalu out interface adalah 1 GW. Oke, kita tutup, lalu kita IP, lalu DHCP server, lalu kita setup DHCP server untuk PCB ya. Kita next, lalu ini untuk address to give out-nya kita atur hanya untuk tim IP, yaitu IP 12 sampai 16, karena ini kita hitung totalnya ada 5 IP ya. Lalu kita klik next, dan ini merah karena PCB-nya belum tersambung ya. Nanti kalau disambung nanti bakal jadi hitam teksnya ya. Nah, setelah itu kita ke terminal, lalu kita ping ke server dan berhasil mereply ya. Ini artinya sudah terkoneksi server. Lalu kita coba ping ke google.com untuk mengecek apakah berhasil terkoneksi ke internet. Dan bisa mereply berarti kita sudah terkoneksi ke internet melalui, maksud saya berarti routernya sudah terkoneksi ke internet ya. Dan ini menurut framework tidak apa ya gitu. Oke, jadi itu saja. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengujian di bagian PC. Baiklah, sekarang kita akan mengkonfigurasi untuk PCI ya, dengan cara membuka control panel, lalu klik network and internet, lalu klik network and sharing center, lalu klik change adapter setting, lalu kita pilih Ethernet, kita klik properties, kita pilih IP version 4, lalu kita klik use the following address, lalu IP address kita menggunakan 11.0.12, satu masnya menggunakan 255.224. Lalu default gateway-nya adalah 24.11.0. Untuk preferred servernya adalah 192.168.1.1. Oke. Nah, ini sudah terkoneksi. Mari kita uji dengan cara membuka command prompt. Lalu kita akan melakukan ping ke gateway dari PCI yaitu 24.11.0.11. Nah, versi mereka ini sudah terkoneksi. Lalu kita tes lagi ke server dengan cara ping ke 192.168.1.1 dan masih mereply juga. Ini sudah berhasil. Selanjutnya saya akan menguji dengan membuka website rcti.tv dan berhasil terkoneksi ya. Berarti ini sudah selesai. Oke, baiklah, sekarang kita akan mengkonfigurasi untuk PCB ya. Secara membuka control panel juga, network internet, otomatis setting sama seperti tadi kita setting. Nah, kita kan pakai DHCP server untuk PCB, jadi kita secara otomatis didapatkan IP address. Kita bisa cek di detail sih. Nah, IP address-nya ya sesuai yang PCB yaitu 2.4.10.16. Gateway-nya pun juga sama ya. Yang sesuai yang saya katakan tadi yaitu 2.4.10.11 dan untuk satu masnya itu 26 yaitu 192 ya yang kiranya ini. Nah, ini sudah berhasil terkoneksi. Sekarang kita akan tes di CMD dengan cara ping ke gateway-nya yaitu 2.11.0.11. Basi reply berarti sudah berhasil terkoneksi. Sekarang kita ping ke server dan berhasil terkoneksi juga. Nah, sekarang akan tes dengan cara membuka website rcti.tv. Ini website-nya. Dan masih tersambung ya. Kita bisa buka website rcti.tv. Kita bisa buka website rcti.tv dan ini artinya sudah berhasil. Baiklah, jadi mungkin itu aja untuk
video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya jika saya diberikan tugas lagi ya. Jadi selamat tinggal. Sampai jumpa lagi.